sertifikasi juga kan? Ada 2 kan sertifikasi itu, di benihnya pada saat beli, Di kecambah ya. kecambahnya dengan Harusnya yang di bibit siap salur bibitnya gitu. Jadi kalau di kecambahnya itu kan memang dikeluarkan oleh PPKS, berarti memang belinya di PPKS gitu. Iya. Itu asal usul aja Bu ya, asal usul ya. Iya, benar Pak. Jadi kayak kita tuh ada identity card, Iya. ada KTP kita kan. Nah, mereka ini juga punya. Kalau benih bibit yang resmi nih, ini Bapak bisa tahu siapa bapaknya, siapa ibunya gitu. Artinya kalau di binaan yang di penangkar Bu, kayak mana jadinya pembinaan dari PPKS terhadap penangkar itu tadi Nah, gitu kalau kan? penangkar kita adanya kan memang waralaba. Waralaba tadi Nah, ya. kalau waralaba itu memang belinya langsung di PPKS, Iya, kan iya. ada kontrak Iya, ya, iya. mengambil berapa, Iya, iya, adalah poin-poin yang dia ini punya ya. izin eh, produsen izin benih itu. dulu, Iya, izin Nah, betul. produsen Nah, benih. Bapak itu kalau belinya di waralaba, mereka pasti bisa menunjukkan yang ini varietasnya Varietasnya ini, ini. kita belinya di sini, mau dicek di PPKS Pak, harus sama. Sama, iya. Gitu. Jadi tadi ada yang di kelas tadi ada nanya ada kemungkinan waralaba bermain misalnya, Iya. jadi kecil sekali Kecil. kemungkinannya waralaba itu bermain gitu. Jadi tetap dalam pemantauan PPKS kok di waralaba. iya. Tapi begitupun kalau misalnya Bapak beli di waralaba terus ternyata bibitnya nggak sesuai nih, jelek misalnya, kembalikannya ke waralaba Iya, iya, gitu. Nih, Tapi kalau dia nggak pakai uji DNA, kita bisa memastikan nggak, misalnya dia beli 1000 kecambah, yang 1000 kecambah yang dia beli itu memang betul-betul yang nggak dia sisip, dikasih 100 keluar, Iya. masuknya sisip 100, campur sama Iya. dia, terus kita disuruh milih. Iya. eh, Dioplos apa, gitu, kita Bu, ya? bisa nggak melihat Iya. perbedaan itu? Ya, ikut Kalau perbedaannya uji tadi DNA bisa. gitu. memang mengetahui palsu atau Tidak. tidaknya itu kan dari tahu kita sudah berbuah. Iya. Makanya jangan main-main. Tahu Dura Tenera piscifera itu kapan? Pada saat udah berbuah. Bapak juga waktu nanam, waktu ini TBM pasti bagus-bagus saja. Pohonnya jagur, Bapak pupuk, oh makin bagus lagi. Gitu udah berbuah. Kok ini Tenera, ini Dura, ini piscifera. Kalau Dura, ini kalau masih Dura ya Pak. Kalau piscifera umumnya jarang dia bisa berbuah. Udah rontok duluan. Karena memang yang diharapkan, kita harapkan Dura, kalau kita lembaga riset memang nanam Dura, Iya. nanam piscifera. Piscifera itu yang diharapkan bunga jantannya, gitu. Nah kalau Dura itu betinanya gitu. Nah Jadi Bu, kalau untuk fisik untuk yang pembibitan ini membedakan apanya yang asli dengan yang palsu tadi nggak bisa ya Bu ya? kalau dari bibitan ini memang belum bisa. Belum bisa. Kalaupun bisa, ada yang Orion itu Mbak. Nah itu pakai analisis DNA dan itu mahal banget ngirimnya. Berarti track record waralaba itu sangat Itu penting. tadi cuma itu aja Betul. track Kayak record orang aja sudah Pak. beli di situ, Iya. sudah berpenghasilan, oh beli di sini ini bagus, sudah lama. Betul. Kalau apa kabarnya penangkar baru pasti nggak punya pembeli lah Bu di PSD kan? Iya, kalau emang harus berpengalaman tadi gitu Iya, kan. benar. Ada yang Enggak, pengalaman Bu, dulu. yang seperti yang ngulang yang tadi, ya kan? Ketika kita beli ke waralaba kan, seperti yang tadi saya bilang juga, mungkin ada sedikit yang nakal gitu ya. Nah, itu tanggung jawab misalnya PPKS itu kan waralaba resmi PPKS kan, otomatis binaan PPKS. Setelah ditanam, mungkin di situ nanti ada campuran, ada duranya, kemudian tenera pasti ada kan. Nah, tanggung jawab dari PPKS dan waralaba itu sendiri gimana nanti ketika ini? Apakah ketika kita buat surat awal perjanjian itu, ketika bibit ini nanti tidak memuaskan, bagaimana apanya gitu ya Pak ya? Nah, Pak, kalau pemerintah sendiri kan masih membolehkan itu kontaminasi Dura 2%. Sampai 2%. Walaupun kita menjamin insya Allah yang PPKS punya itu 0,0000% gitu. Kalaupun misalnya ada, ini kan tahu Dura, Tenera, piscifera sudah berbuah nih. Bapak bisa jadi laporkan aja ke PPKS. Itu menjadi kalau sampai lebih dari 2%, jadi memang kemungkinan bisa jadi mungkin ya bermain. Laporkan aja ke PPKS, jadi catatan kita ini waralaba yang ini nggak bener loh. Beberapa petani yang beli di situ ngelaporkan ada kontaminasi Dura sampai 15%, 20% misalnya, padahal pemerintah masih membolehkan Pak. Tuh 2%. Nah, kalau ada kontaminasi Dura 2% itu masih diperbolehkan, masih masuk standarnya lah, masih boleh gitu. Tapi kalau sudah lebih, berarti memang ya yang palsu tadi ya memang terikut di dalamnya gitu. Kemudian tanggung jawab ini nggak ada Bu ya? Misalnya harus ada macam penggantian lah. Lah kalau misalnya
Kalau diklaim itu kan dia udah tanam ya, Iya. udah tanam. Kalau Bapak bisa memang menunjukkan bahwa dulu itu belinya di situ, bisa saja sih diganti, bisa. Kita Tapi yang mahal ya. jaringan aja kita bongkar Waktunya. ulang. Iya, Waktunya. udah jelas 3 Benar, tahun. Itu waktunya. bukannya sebentar tuh, tahunan ya Bu. Iya. Makanya berkali-kali tuh kita menyampaikan informasi ini. Bapak kan juga sebagai ini ya, sekarang udah penyampai informasi lah kepada petani yang lain itu. Pertama sekali tuh kita mau cerita produksi itu nanti kalau udah panen, udah sampai ke PKS baru produksi. Jangan coba-coba beli kecambah asal-asalan. Beli yang abal-abal. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh, ini nggak ada nolnya ya. Terjeda. Tanamannya dulu. Untuk tanaman kelapa sawit di bibitan ada 3 parameter yang Bapak dan Ibu bisa hitung. Yang pertama tinggi tanamannya, jumlah ini daunnya ini, ya, jumlah pelepahnya, kemudian bonggolnya itu dari permukaan tanah. Nah kalau ini sih pakai jangka sorong sebenarnya, diameternya itu pakai jangka sorong. Kebetulan kita memang nggak ada. Saya kira bapak-bapak tahu lah menggunakan jangka sorong. Pokoknya hitung di atas permukaan tanah ini segini. Nah standarnya itu berapa sih Bu? Itu yang penting sekarang dari ukur-ukur itu di rata tuh standarnya berapa? Nah materi kita sebenarnya penilaian fisik itu Bu, materinya ada. Itu untuk penilaian yang standarnya itu nanti yang seperti apa gitu ada. Coba saya juga nggak hafal satu persatu, umur 3 bulan berapa, umur 6 bulan berapa. Nah tapi yang ini umurnya umur berapa Bu? 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan ya. Kalau 12 bulan nih Bapak, saya mau Bapak dan Ibu deh yang ngitung. Bapak dan Ibu maju ngitungnya. Jadi jumlah pelepahnya itu Satu rata-rata. kabupaten satu dibagi. Nah coba Iya, satu betul. satu. Kali tim Dumai sama tim Rohil. Ya coba nggak apa-apa kalau bisa ada yang kerdil gitu banget gitu, nggak apa-apa. Jadi jumlah pelepahnya Yang hijau aja kan? hijau. Yang hijau aja masih bagus. Ya, masih bagus yang hijau aja. Yang putih Tapi jangan khawatir ya, nanti bibit ambil 5%-nya. Ambil 5% dihitung dirata-ratain rata-rata berapa. Jadi kalau udah sampai ke lapangan udah kita ini, kalau ini enggak ini umur 1 tahun tadi enggak cukup 18 tadi kita balikkan lagi gitu. Ya sebaiknya dibalikan, Dikembalikan. Pak, dikomplain Iya, aja, komplain aja, diganti iya. sama yang Jadi yang kurang dari 18 itu menjadi prioritas untuk kita pastikan dulu ya. betul. Bapak kalau bisa sih sebenarnya waktu kita datang Datang ke sananya, bibitannya. ke penangkap Jadi sebelum karena kan ada udah biaya angkut kalau udah sampai di tempat Pak. Jadi Bapak sebaiknya sih ya datang langsung, pilih. Jadi kayak QC-nya kan Bu. Jadi kita juga saya nggak mau yang ini kuning. Muatnya pun ditungguin ya Bu. Ya, Itu kita tinggal Kayak di jalan juga, Bu. Kayak di jalan kan kemungkinan di mereka singgah kan kita duluan misalnya gitu kan. Mereka singgah kemana gitu. Kali 20 digantikan. Kawal. Jadi mengingat ini Kan 25 tahun ke depan rasanya nggak apa-apa lah satu hari yang mungkin Pak. betul Pak. 25 tahun bedanya Pak nanti Pak. Sekarang yang oknum itu pinter-pinter Pak gitu. Jadi kecambah aja, makanya kalau beli kecambah di kita di PPKS misalnya nggak bisa datang langsung itu kargo yang pengirimannya memang yang udah khusus rekanan pihak ketiga kita, dan kita nggak menjamin kalau dia minta, misalnya pelanggan minta saya mau pakai JNE atau Tiki atau apa, ya terserah kalau mau diganti karena udah berkasus yang kayak gitu, kita nggak jamin itu. Tapi kalau rekanan kita kargonya memang khusus, nah itu kita berani jamin kalau terjadi apa-apa kita akan ganti gitu. Jadi memang untuk investasi yang ini sebenarnya kalau bibitnya cuma 3-8% ya Mbak ya, biaya ini ya biayanya itu 3-8%, tapi kan efeknya tuh 25 tahun ke depan Pak. Taunya Dura Tenera Piscifera udah 3 tahun, udah keluar duit mupuk segala macam piringan, Bapak udah panas-panas tahu masa TBM. Ngulang lagi. Banyak Bu, banyak petani kita Jambi, maaf nih Jambi, Riau karena memang daerah pengembangan sawit ya. Petani-petani yang kena itu bibit palsu banyak di daerah ini. Banyak Jambi, Riau. Hati-hati oknum. Karena saya udah ketemu langsung dengan pemalsunya. Pemalsunya tapi klien kita Bu, klien loyal banget untuk kebun sendiri. Tapi pekerjaannya adalah memalsukan kecambah. Jadi saya tuh datang itu untuk melihat kebun dia yang asli. Dia belinya nggak mau yang lain, dia belinya di PPKS. Jadi saya tanya,
kalau yang itu di mana Pak? Oh kalau yang itu sebelah sana katanya, maksudnya yang palsu gitu kerja. Sampai bilang gini, mau dibuat di kecambahnya itu nama Eka, Bu Eka kan kita PPKS gitu kan di coding kan, boleh Bu bisa saya buatkan coba Bu. Saya ditantang buat bikin nama kecambahnya Eka coba. Iya itu hati-hati. Ini tingginya gimana Bu? Sip, sejumlah tingginya Pak dari ini. Dari permukaan tanah tuh sampai ya bener tuh sampai dikuncup gini sampai yang tertinggi. Nah, oke. Umur 1 tahun tadi ini. Kan dia Umur 1 tahun. udah kurang nih. Kalau udah kurang berarti nggak usah lagi dilihat nih. Lewatin aja. Bapaknya berarti udah kurang. Kurang udah nggak usah dilihat. Berarti sekarang sortiran kedua tinggi lagi gitu. Cara kerjanya. Tingginya berapa Pak ini Pak? Ini 1 meter 70. 1 meter 70. Itu tuh sih karena minimal itu 1,2. Ini semeter. Tapi kan Mas, ini kan tadi kayak gini ya, kan 17 ya, dia kan sih 18. Nah, Mas, Simalungun gitu kan ada 1000 bibit. Ibu ambil 5%, singkirkan yang 5%. Hitung rata-ratanya dari 5% ini. Jadi nggak satu persatu gini juga, 5% dikumpulkan rata-ratanya berapa gitu. Oke. Jumlah pelepahnya. Kalau jumlah pelepah rata-ratanya itu ternyata kurang dari 18 tadi, itu berarti menggambarkan rata-rata itu kurang nih jumlah pelepahnya gitu. Kalau lebih bagus lagi sebenarnya makin banyak sampling kan makin lebih bagus. Statistiknya lebih bagus. Ah, kalau ibu mau ngitung satu-satu sanggup lah gitu. Masalahnya kita mungkin nggak beli 1-2 bibit kan Bu. Kalau 1-2 mungkin saya sampai polybagnya juga saya cek. Semuanya ini KTP-nya mana sampai gitu bukan kan. Tapi maksudnya tuh pengabaian tidak diukur untuk tahap selanjutnya berarti ketika rata-rata seluruhnya tidak memenuhi syarat baru iya. tidak diinikan, bukan pertanaman berarti kan itu Oke, maksudnya. ambil Ya. sampling tadi, Ya. sampling Itu tadi, loh, Bu, maksudnya. sampling 5% tadi Bu. Jadi kalau sudah nanti hasilnya di bawah 18, yang 5% itu gimana? Terasa belum? Ya berarti rata-rata ini kesimpulannya rata-rata tanamannya itu nggak memenuhi syarat untuk umur atau mungkin sebenarnya umurnya memang belum 12 bulan Bu. Bisa jadi umurnya 10 bulan karena biar dibeli ini ngakunya umur 12 bulan. Ya bisa aja kan Bu. Nah Tinggi itu dia. diambil sekaligus dengan ini nanti. Iya, jadi ada 3 parameter itu. Jadi bonggol sama tinggi tanaman. Tingginya minimal itu 126 cm. Itu berapa yang kerdil ini berapa nih? Yang kerdil coba dari permukaan tanah. Jadi kalau gini Bu, ternyata misalnya nanti ada yang tidak sama, ada yang tinggi, ada yang kecil, atau gimana itu kan? Itu kan apakah dipengaruhi oleh benihnya atau cara budidaya ininya, apa namanya pemeliharaan Perilaku perilaku penanamannya bibitnya. Pak. Memang penanamannya. Artinya kalau dia perilaku penanaman bibitnya itu misalnya pemupukannya, penyiramannya kan gitu kan, mungkin kan nggak kurang bagus kan. Nah itu kalau dipakai, misalnya kalau dipakai pun untuk ditanam, bisa dipacu nggak pertumbuhannya? Nah artinya di mana ininya apa namanya? Udah kita nggak jadi beli di situ misalnya. Karena terlalu jelek misalnya pertumbuhannya walaupun asli Misalnya rata-rata di tentu bawah saja gitu ya. nanti balik itu kan ke bapak lagi, balik kepada pembelinya. Kenapa? Untuk memacunya itu kan biaya lagi Pak. Nah ini kan dia kalau udah pertumbuhannya di bibitan nggak dirawat tuh bayi tuh nggak dirawat, bapak mau pindahin ke lapangan. Di lapangan nanti ada masalah lingkungan yang lebih berat lagi. Kalau dia tetap kecil saja di lapangan, bapak akan pacu nanti pemupukan lagi, lebih berat ya. perawatannya, kultur teknisnya sampai umur 5 tahun tuh masih bisa nyisip. Tapi apa mau nyisip-nyisip terus gitu. Jadi dari awal untuk mengurangi itu, meminimalisir. Ini kan biayanya emang udah mahal ya kan Bu. Kita belinya juga bibitnya nggak murah. Ya mau dapat yang bagus dong gitu supaya memudahkan kita juga ntar di lapangannya nggak banyak bolak-balik konsolidasi nyisip mati gitu. Belum lagi serangan, mohon maaf kalau misalnya ada serangan hama tikus, babi hutan segala macam, ini udah mengantisipasi itu. Jadi pastikan aja bapak dapat bibit yang bagus. Dan kita usaha kita itu bukan cuma sampai di tadi kan kalau pembukaan lahan udah segala macam, bikin lubang, nanam selesai, enggak, malah kalau nanam itu baru awal. Habis itu kita ada perlakuan yang lain lagi, gimana dia tetap hidup, gimana supaya nanti kastrasi lagi itu Bu. Pastikan lagi. Tapi yang paling dasar itu mudah-mudahan Ibu ini kalau tani kita tetap dikawal, belinya di produsen yang resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.
Kalau pengalaman Bu, bisa nggak direkomendasikan di PT mana? Oh, Penangkar Kalau di Riau itu paling banyak sering dipakai Bu yang hasilnya udah apa? selain PPKR 120. nah tadi pun juga ada ya. yang di Pekanbaru lah. Ini soal kayaknya kalau ini di Ibu di Nanti minta bantuan dari UPT sertifikasi benih aja. Iya, kayak di Sumatera Utara juga penangkar atau waralabanya juga yang di bawah binaan PPKS itu kan. Jadi nanti diarahkan sama disebut aja. betul Pak. Nama-nama itunya. Dikawal kan. Tapi ngapain tengah program ini yang khawatir rumah udah ada PPKS buat tuh kan 1 juta bibit. Itu gue belum dengar tuh. Masih kecil, Pak. Enggak, yang kita yang kerja sama KSO sama PTPN 5 itu. Iya, kan kayaknya itu kayaknya memang diarahin untuk ini deh, untuk Prowitra kayaknya PSR. program Prowitra. Baru 2 varietas nih, Bu ya. Program Simalungun ya, rakyat Simalungun itu sama Prowitra. Apros malam. Apros apa? Kalau varietas mohon maaf kita nggak hafal banget yang berapa 1 juta lebih kayaknya itu Pak. 540. 540 ya kalau Kebetulan di situ sebelumnya Pak Yabani Bu. Oh iya iya. Yabani situ.